Halo, kembali lagi kita akan tetap terus belajar di dalam jaringan. Siswa Bapak seluruhnya yang ada di rumah, mari tetap jaga kesehatan dan patut kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh lakukan pembelajaran kembali. Nah, saya harapkan kita sudah paham untuk materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu, supaya bisa kamu terapkan di dalam kehidupanmu, terutama di dalam pengerjaan surat lamaran pekerjaan. Ini adalah hal yang terpenting. Nah, pembelajaran itu kita tinggalkan. Sekarang kita mari belajar untuk menikmati cerita teks sejarah. Nah, perhatikan, sekarang kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Bapak awali karena kita diarahkan untuk mempelajari sebuah cerita sejarah. Barangkali cerita sejarah ini tidak asing lagi, sudah sering kamu dengar. Maka untuk itu cerita sejarah ini adalah sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Nah, barangkali siswa Bapak seluruhnya ada yang mengerti tentang cerita sejarah. Ada yang mengatakan cerita sejarah itu adalah cerita yang mengenai leluhur-leluhur kami, Pak. Atau barangkali boleh cerita yang lain. Cerita sejarah, contoh cerita tentang kemerdekaan, Pak. Barangkali kamu sudah menyatakan seperti itu. Cerita sejarah itu adalah sebuah cerita atau yang menjelaskan tentang suatu yang terjadi pada masa lalu yang mengandung unsur nilai-nilai sejarah. Saya ulangi, cerita sejarah adalah cerita yang menjelaskan sebuah fakta di masa lalu yang telah terjadi, mengandung unsur-unsur nilai sejarah. Untuk itu tetap maka kamu garis bawahi, di dalam sebuah cerita tersebut harus mengandung nilai-nilai sejarah. Nah, saya mau bawa penghantar pembelajaran ini bagi siswa kami seluruhnya yang ada di rumah, siswa Bapak yang telah mengikuti pembelajaran ini. Mari saya bawa untuk memperkenalkan teks cerita sejarah dan novel sejarah, yang mana kita ketahui bahwa kamu telah pernah membaca novel sejarah adalah novel tetap yang berisikan sejarah. Sementara teks cerita sejarah juga berisikan tentang sejarah. Nah, apa yang ada di benak kamu? Apakah kita sepaham? Di benak saya memikirkan, apakah teks cerita sejarah ini sama dengan novel sejarah? Apakah mereka ini adalah sesuatu hal yang sama? Untuk menjawab itu, barangkali kamu sudah pernah membaca sebuah teks cerita sejarah dan juga novel sejarah. Novel kamu beli di toko buku, lalu kamu lihat ada di sana sebuah teks cerita sejarah yang dituliskan pada novel. Maka untuk itu, apakah teks ini sama dengan novel? Saya katakan mereka dalam satu wujud, satu bentuk adalah sama, berbentuk sejarah. Namun ada perbedaan yang mereka miliki. Apa itu? Apa yang dimiliki mereka perbedaan dari teks cerita sejarah dan novel sejarah? Yang pertama,
Nah, ada dua hal yang harus kamu ketahui. Di sini ada perbedaan antara teks cerita sejarah dan novel sejarah. Tadi persamaannya yaitu sama-sama berbentuk sejarah, kisah di masa lalu. Nah, untuk itu saya mau bawa untuk pemahaman dalam cerita teks sejarah ini kepada siswa, Bapak seluruhnya yang ada di rumah. Perbedaan ini supaya kamu pahami, jangan kamu nanti keliru perbedaan teksnya dengan sebuah novelnya. Nah, kita perhatikan pada teks cerita sejarah menceritakan tentang fakta yang terjadi di masa lalu. Artinya fakta itu benar-benar terjadi, tidak mengandung unsur imajinasi, tidak mengandung unsur pengkolaborasian agar memiliki minat daya tarik dengan mengurangi sebuah kebenaran yang ada di dalam. Kita perhatikan, kita bandingkan dengan novel sejarah. Novel sejarah bercerita sejarah yang tidak terikat pada sejarah yang dituliskannya. Jadi sejarawan menuliskan sebuah cerita sejarah pada novel sejarah, dia tidak memiliki patokan dari cerita sejarah yang pernah terjadi di masa lalunya. Jadi novel sejarah itu sudah mengalami pengembangan cerita. Apakah itu di dalam ada pasti unsur imajinasi untuk menarik daya minat pembaca seseorang jika membaca novel tersebut dengan cara memasukkan diksi-diksi yang mampu membawa kita kepada dunia hayalan. Untuk itu bisa jadi sejarah yang diceritakan itu tidak murni lagi 100% pernah terjadi di masa lalu. Itu dia perbedaan yang dimaksudkan pada novel sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah harus bisa dilacak kebenarannya di masa ini, lalu masa lalu tersebut bisa kita cari tahu benar apa tidak. Itu yang disampaikan pada perbedaan yang kedua ini. Nah, saya penasaran, apakah benar 17 Agustus itu adalah sebuah sejarah bagi Indonesia? Saya katakan itu adalah benar. Kenapa? Jika saya cek pada masa kini akan memiliki suatu bukti nanti yang pada masa lalunya bisa menghantarkan saya kepada keyakinan bahwa 17 Agustus 1945 adalah lambang atau yang dikatakan dengan suatu kebanggaan bagi warga Indonesia, bangsa Indonesia. Pada saat itulah menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah yang telah berdikari ratusan tahun di negara kita. Nah, itu adalah bukti sejarah yang pernah kita alami di masa lalu. Dan sekarang pada masa kini boleh kita lacak apakah ini benar. Ya, benar, pada 17 Agustus 1945 ini benar, adalah bukti sejarah. Dari mana dasarnya kita benar membuktikan itu? Kita lihat, satu, kita sering melakukan upacara jika tiba tanggalnya 17 Agustus 1945 ini di masa sekarang yang telah kita lakukan pada tahun 2021 yang baru saja kita rayakan HUT RI yang ke-76. Nah, itu yang disampaikan pada poin kedua, mengatakan bahwasanya teks cerita sejarah yang pernah terjadi itu bisa kita lacak, walaupun sekarang kita pada masa kini tidak hanya mendengar, kita penasaran, bisa kita cari buktinya. Buktinya apa? Kita terus melakukan upacara jika sudah tiba tanggal 17 Agustus. Untuk itu, inilah hal yang mendasar di pembelajaran kita yang perlu kamu ketahui tentang cerita sejarah. Banyak lagi cerita sejarah yang bisa kita tuliskan, bukan hanya sekedar kita membuat lalu kita mengarang dengan penuh imajinasi. Jika kamu mau mengarang untuk menuliskan sebuah teks cerita sejarah tanpa harus murni di dalamnya cerita sejarah tersebut, maka kamu sudah mengarah kepada novel sejarah, bukan lagi teks cerita sejarah. Teks
teks cerita sejarah ini tanpa ada unsur tambahan atau imajinasi rekayasa dari cerita tersebut. Kita tinggalkan untuk ini. Nah, saya anggap sudah paham untuk perbedaannya. Lalu, apa yang menjadi ciri-ciri teks cerita sejarah? Menggunakan konjungsi temporal adalah satu hal dasar yang menciri khas, yang membuat suatu tanda bagi teks cerita sejarah. Nah, konjungsi temporal ini apa-apa saja di dalamnya? Mari perhatikan. Yang pastinya konjungsi adalah kata hubung. Ini yang mau kita lihat. Konjungsi ini yang sering atau yang kerap kita temukan di dalam sebuah teks cerita sejarah yang mengatakan satu di dalamnya ada kata konjungsi lalu, yang kedua kemudian, yang ketiga setelahnya, yang keempat ketika, dan lain sebagainya. Hal ini pasti kamu temukan. Hal-hal dasar konjungsi kata hubung ini yang sering digunakan oleh konjungsi temporal. Inilah yang menjadi penanda satu ciri khas dari teks cerita sejarah. Yang kedua, teks cerita ulang. Teks cerita ulang ini yang pastinya maka disebutkan dengan teks cerita ulang ada dasarnya. Kita mengulangi masa lalu, kita mengenang cerita sejarah yang pernah terjadi. Untuk itu teks ini masuk ke dalam teks cerita ulang. Nah, yang ketiga, yang pastinya teks cerita sejarah tidak mengandung rekayasa cerita, mengubah dasarnya cerita sejarah itu, ataupun yang tidak pernah terjadi itu tidak boleh kita ceritakan. Dunia hayalan tidak berlaku di dalam teks cerita sejarah, namun berlaku pada novel. Untuk itu teks cerita sejarah ini bisa dikatakan dengan teks yang menceritakan benar-benar terjadi di masa lalu. Untuk itu Bapak harap pembelajaran teks cerita sejarah ini dapat memacu kamu untuk semangat mengenang hal-hal yang pernah terjadi di hidup kamu. Sejarah kamu pernah meraih prestasi yang membanggakan. Contohnya yang dialami oleh para pebulu tangkis yang terdahulunya sudah pernah meraih juara yang begitu membanggakan. Itu adalah sejarah. Itu adalah bukti
itu adalah pengalaman atau cerita yang boleh diceritakan di masa lalu pada masa kini. Maka untuk itu cerita sejarah tidak harus menyatakan adanya sesuatu hal yang menyakitkan, tetapi juga ada yang membanggakan, dia mengalami penghargaan ataupun dia mengalami menorehkan sesuatu hal yang baik untuk orang banyak. Yang pastinya teks cerita sejarah ini memiliki suatu hal yang menceritakan tentang suatu kejadian di masa lalu, memiliki sebuah unsur nilai-nilai sejarah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap kamu dapat memahami pembelajaran teks cerita sejarah sebelum kita menikmati teks cerita sejarah. Banyak kita tonton film-film yang menyatakan sejarah dari sebuah berdirinya negara, sejarah dari lahirnya keturunan raja-raja Batak atau marga-marga Batak, atau juga marga-marga lain yang pernah kita dengar. Sejarah lahirnya kota Pematang Siantar. Kita boleh menceritakan tersebut, tidak harus untuk ke dalam hal perperangan, penjajahan ataupun lain sebagainya. Kita boleh bebas menikmati teks ini dengan mengungkapkan melalui tulisan. Maka untuk itu kita belajar hari ini sampai di sini. Semoga kamu tetap bisa memahami dan mengikuti pembelajaran ini. Bapak harapkan juga kamu yang paling penting menjaga kesehatan selalu.